Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, untuk sementara kita membahas secara khusus tema tentang kenaikan Tuhan Yesus. Seri khusus kenaikan Tuhan Yesus ini memuat dua bagian dan kita akan masuk ke bagian kedua yang berjudul Pergi untuk Kembali. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Pemirsa, Mingus Tahitu, seorang penulis lagu tempo dulu menulis lagu berjudul Pergi untuk Kembali, yang menceritakan perpisahan sepasang kekasih. Namun sang pria berjanji untuk kembali lagi setelah ia pergi. Bacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11 ini mencatat bahwa sebelum Yesus pergi naik ke surga, ia berjanji akan mengutus Roh Kudus turun ke atas para murid, sehingga mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksinya mulai dari Yerusalem hingga ke seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Maka jelas bahwa kunci keberhasilan para murid dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus adalah kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa itu, para murid akan dimampukan untuk melanjutkan karya Kristus dengan mengajar, bersaksi, bahkan membuat mujizat. Setelah Yesus naik ke surga dengan disaksikan murid-muridnya, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih yang merupakan perwujudan dari malaikat yang mengingatkan bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali. Yesus kembali ke rumah Bapa dan dari sana ia akan melanjutkan pelayanannya di bumi melalui rasul-rasulnya serta saksi-saksi yang lain. Kalau kita perhatikan peristiwa kenaikan Yesus yang disebut juga sebagai pelayanan pasca kebangkitan, terlihat dia anggap tidak sepenting Natal, Jumat Agung, Paskah, dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Padahal peristiwa kenaikan Yesus sama pentingnya dengan perayaan-perayaan tadi. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan satu rangkaian karya keselamatan Tritunggal yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Peristiwa kenaikan Yesus memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Karena kenaikan Yesus merupakan konfirmasi dan jaminan pasti dari kedatangannya yang kedua kali suatu hari nanti. Seorang ahli biblika berkata bahwa kenaikan Kristus merupakan akhir karya Kristus di bumi, sekaligus permulaan sejarah gereja yang berlangsung hingga Kristus datang kembali. Marilah kita mengingat serta mensyukuri seraya berjaga mengantisipasi kedatangan Kristus yang kedua kali kelak. Amin. Soli Deo Gloria.
Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini.